Para sahabat sehat, kali ini saya sedang rehat di sebuah tempat yang cukup asri, yaitu di Pertapaan Karmel, Desa Ngadireso, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Di tempat ini, di lahan yang begitu luas, begitu asri, kita akan berbincang-bincang sejenak mengenai kesehatan mental, ya. Kalau berbicara mengenai kesehatan, orang langsung berpikir fisiknya sehat, nggak sakit. Tapi kenapa kok kali ini Dokter Pua mau membahas mengenai kesehatan mental? Karena memang kesehatan mental ini merupakan sesuatu yang sangat penting sekali, yang harus dimiliki oleh setiap kita sehingga seimbang antara kesehatan jasmani maupun rohani. Kali ini saya sedang bersama dengan seorang suster biara, Suster Brigita. Mungkin ini para sahabat sehat bisa kenal beliau. Nah, selamat siang Suster Brigita ya. Di sini saya banyak kenalan ya, memang Suster Sisilia, Suster Brigita, Suster siapapun, Suster yang sedang memang mereka mengabdikan hidupnya untuk melayani sesama manusia. Para sahabat sehat, kalau kita tahu lahan ini luas banget. Jadi kalau lagi ada camping rohani ya suster ya, mungkin berapa ribu orang bisa tertampung di sini? Biasanya itu 1.500. Waduh, 1.500 pun bisa, luar biasa ya. Para sahabat sehat, jadi ini kita lagi santai-santai di sini. Jadi kita tadi atau nanti ya setelah ini saya tunjukkan ada beberapa spot yang luar biasa, tempat mereka bermeditasi, tempat jalan salib, sampai dengan di Sendang dan sebagainya. Tapi sebelum lebih jauh saya tunjukkan video mengenai perjalanan kita nanti, perlu diketahui bahwa menurut WHO, bahwa kondisi kesehatan mental itu adalah kondisi kesejahteraan mental. Itu merupakan bagaimana kemampuan kita untuk bisa mengatasi stres, bisa beradaptasi dengan lingkungan kita, dan juga kita bisa hidup tentram, tenang, sehingga bisa menjalani hidup sehari-hari itu dan juga bisa beradaptasi dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, kita tahu bahwa kalau ngomong tentang penyakit, itu penyebabnya pasti ada dua. Baik itu penyebab fisik atau biologis ataupun penyebab psikologis ya. Jadi kalau ngomong masalah penyebab biologis fisik itu masalah gizi, masalah kekurangan oksigen, masalah mungkin penyebab kecelakaan katakanlah begitu, atau infeksi ataupun apa penyebabnya yang berhubungan dengan masalah fisik dan biologis itu bisa menyebabkan penyakit. Yang tidak kalah pentingnya itu adalah penyebab psikologis atau trauma kejiwaan. Nah, ini pun bisa menyebabkan penyakit. Kita tahu bahwa gangguan ini kita khususkan kali ini adalah gangguan mental ya. Gangguan mental itu bisa yang terbanyak itu adalah kecemasan. Mungkin ada yang bertanya, masa orang cemas itu termasuk gangguan jiwa? Cemas yang berlebihan itu termasuk di dalam gangguan mental. Yang kedua adalah gangguan mood ya, moody begitu, sampai dengan depresi. Nah, kalau masalah depresi ini itu akan menyebabkan gangguan jiwa juga ya. Jadi kemudian gangguan kepribadian itu pun juga bisa ya. Kemudian gangguan pola makan itu pun bisa menyebabkan gangguan mental. Kemudian OCD istilahnya obsesif kompulsif, jadi terlalu berlebihan merasa ikut memiliki atau terlalu berlebihan memproteksi entah itu anak kita, suami kita, istri kita, keluarga kita, itu pun yang berlebihan itu pun tidak baik ya. Kemudian psikosomatis, nah ini karena di mana kita stres, di mana kita ada gangguan kejiwaan tentunya akan menyebabkan penyakit secara fisik. Nah, kemudian kalau kita ngomong masalah remaja, ada kenakalan remaja yang juga disebabkan karena gangguan mental ini tadi ya. Jadi sekali lagi banyak sekali ya. Jadi saya jelaskan tadi bahwa mulai dari kecemasan sampai depresi, sampai dengan kenakalan remaja, itu semua termasuk di dalam kesehatan mental. Nah, para sahabat sehat, kalau ngomong masalah kesehatan mental tentu akan berpikir bagaimana cara mengobatinya. Kalau orang sakit secara fisik akan berkata bahwa sakit panas diberi obat panas begitu ya, pusing diberi obat pusing. Tapi kalau kesehatan mental itu yang paling penting tentunya adalah psikoterapi ya, psikoterapi. Jangan salah anggapan mitos yang mengatakan bahwa konsultasi kepada dokter jiwa, psikiater itu adalah penyakit jiwa atau gangguan. Mohon maaf kalau orang awam mengatakan gila, begitu bukan ya. Jadi kesehatan mental perlu dikonsultasikan kepada ahlinya.
Nah, kemudian kalau sudah psikoterapi, meditasi itu juga penting, kemudian olahraga itu juga penting, kemudian pola makan yang sehat itu penting, kemudian juga istirahat cukup itu penting, tidur cukup maksud saya di sini penting. Kesehatan itu jadi tidak hanya fisik, mental, rohani semuanya penting. Yang tidak kalah penting adalah dukungan sosial. Dukungan sosial, lingkungan kita itu sangat mendukung adanya kesehatan mental yang baik. Nah, para sahabat sehat, jadi itu tadi sekedar pendahuluan, tapi berikutnya kita akan nanti berjalan-jalan di seputaran ini, Pertapaan Karmel ini. Memang saya sengaja untuk mencari tempat yang teduh, yang nyaman, itu untuk kita merefleksikan diri kita. Belajar bersyukur untuk segala yang kita nikmati, untuk kita bisa memasuki kesehatan mental yang lebih baik lagi. Kemudian nanti kita tahu ya kalau Hari Kesehatan Mental Dunia diperingati setiap tanggal 10 Oktober ya, tapi walaupun sekarang ini masih bulan Maret, nggak masalah kita bincang-bincang masalah kesehatan mental, karena memang saya lihat sedih sekali mungkin para sahabat sehat dengar ya kemarin di berita bahwa ada sekeluarga ya suami istri dan kedua anaknya bunuh diri menjatuhkan diri dari apartemen ya, itu sedih sekali ya. Itulah salah satunya dampak buruk daripada kesehatan mental yang terganggu. Oleh sebab itu para sahabat sehat, ayo kita jalan-jalan di sini agar mendapatkan fisik yang sehat, mental yang kuat, sehat secara jasmani dan rohani. Saat ini saya sedang berada di Gua Maria Sendang, yaitu di Pertapaan Karmel, Desa Ngadireso, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Jadi di sini memang lahannya luas banget ya, kita lihat hijau bagus. Ini kita mau menuju ke Gapura Surga, karena setelah turun ini nanti kita akan sampai ke Sendang ya. Tadi kita melewati Jalan Salib, itu ada tempat perhentiannya pada saat Yesus berjalan menuju ke Bukit Golgota, ada 6 perhentian. Itu mengingatkan kita bahwa begitu besar pengorbanan Tuhan Yesus Kristus untuk menebus dosa kita umat manusia ini agar kita mendapatkan keselamatan. Itulah iman percaya kami sebagai umat Kristiani. Ada 7 perhentian di situ. Tapi ini kita mau terus turun ke bawah ke Sendang ya. Para sahabat sehat, jadi kalau berbicara mengenai kesehatan, itu tidak hanya kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental ya. Jadi mental health itu perlu banget. Disinilah kalau kita sudah suntuk, kita merasa bahwa sebagai orang itu kok nggak berguna, hopeless, putus asa, merasa sakit atau beban pergumulan hidup kok begitu berat, kesempatan kita untuk bisa refleksi diri. Seperti pada hari ini, saudara Hindu juga sedang merayakan hari raya Nyepi. Nyepi artinya menyepi dari semua kegiatan, aktivitas. Jadi baik itu bekerja berhenti, menyalakan api juga berhenti, berhura-hura berhenti, semuanya kesempatan untuk introspeksi atau merayakan istilahnya menyucikan diri, memohon ampun kepada yang di atas, dan kesempatan untuk memulai hidup baru. Jadi besok umat Hindu kalau merayakan Nyepi itu artinya sudah memasuki tahun yang baru ya. Kita pun saat ini yang sedang ada kesempatan refreshing atau healing di tempat ini, di tempat Pertapaan Karmel ini luar biasa sekali. Kita bisa merasakan begitu besar kasih Tuhan buat kita. Kita diberi kesehatan, kita diberi kesempatan untuk menikmati alam ciptaannya. Ini memang luar biasa sekali. Jadi ayo para sahabat sehat, kita jalan terus ya. Kita ke bawah mau menuju ke arah Sendang ya. Coba kita terus yuk. Ayo siapa mau ikut yuk. Jalan terus ke Sendang. Sendang nanti ini kita lewat jalan kecil seperti ini. Bentar ya, jadi nah nih oke, jadi kita mau turun nah itu ya jalannya bagus kan. Ayo kita jalan ke bawah sampai ke Sendang supaya kita bisa lebih
Orang Jawa mengatakan ayem, nges, nyes ya. Mak nyes itu artinya kita merasa sejuk, dingin. Ini tadi sudah ya perhentian 1, 2, 3, 4, 5. Ini perhentian ke-7. Oh iya, Jalan Salib. Jadi ini perhentian ke-7 ya. Perhentian ke-7 itu apa? Yesus jatuh kedua kalinya. Dan maju terus, nanti ketemu perhentian ke berapa? Ke-8, ke-9, terus turun ke Sendang. Ya, nanti ini kan jalannya turun. Waktu naik mungkin kita akan ngos-ngosan. Gak apa-apa ya olahraga. Perhentian ke-8, Yesus menasihati wanita yang menangis. Nah, kemudian ini ada lagi perhentian ke-9, ke-10. Berapa ya ada perhentiannya? Oh maaf, tadi saya salah mengatakan di depan kok cuma 7. Ternyata ini masih terus. Ada perhentian ke-9. Yesus jatuh ketiga kalinya pada waktu dia memanggul salib. Kemudian ini perhentian ke-10. Ada itu. Sudah agak dekat terlihat perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Nih. Kemudian ini Gua Maria Sendang, Retno Adi namanya. Perhentian ke-11 ada lagi tuh. Perhentian ke-11. Ya. Infrastrukturnya bagus di sini. Kita tahu ini jalanannya bagus, jadi kalaupun ini hujan saya rasa masih oke lah ya, nggak terlalu licin ya karena di Tata Bataku. Yesus disalibkan, ini perhentian ke-11. Oke, di sini kita sudah mulai mendekati arah Sendang. Bagus banget. Ini perhentian ke-12. Yesus wafat disalib ya. Nah, nih. Perhentian ke-12, Yesus wafat disalib. Di situ ya. Jadi, disinilah kita umat manusia diingatkan bahwa kita ini orang yang berdosa. Tapi karena kasih karunia Tuhan, kita bisa diselamatkan. Jadi barang siapa percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia akan diselamatkan. Itu perhentian ke-13. Jadi setelah sudah disalib, Yesus diturunkan dari salib. Kemudian Yesus sudah sampai ke Sendangnya itu. Turun. Nah, ya. Kita akan turun terus sampai ke Sendangnya. Sendang Retno ini. Sendang Retno Adi. Nah, di situ. Ya, sepi di sini ya. Jadi, para sahabat sehat, ini sepi, tapi disinilah kesempatan kita untuk apa? Introspeksi diri, ya. Kita bersyukur diberi kesehatan, kita bersyukur diberi kemampuan untuk bisa berjalan di tempat ini. Luar biasa sekali para sahabat sehat. Jangan lupa nikmatilah hidup Anda, syukurilah segala yang Anda punyai, ataupun yang tidak Anda punyai. Jangan pernah iri hati. Jadi saya katakan mental health itu meliputi beberapa hal. Tapi yang jelas, nah ya jadi mental health itu ada apa? Bagaimana kita mensinkronkan antara hati, pikiran, ya, antara perasaan kita, hal-hal yang membuat kita marah, coba kita redam. Apa yang membuat kita sedih, coba kita belajar bersyukur. Kalau kita rasanya merasa berat, kita harus ingat bahwa di sekitar kita masih banyak yang lebih berat permasalahannya. Baik itu sakit, masalah rumah tangga, ataupun yang lain. Jadi sekali lagi para sahabat sehat, jangan pernah merasa bahwa saya inilah orang yang paling malang di dunia. Justru kita harus bersyukur kalau kita masih diberi kesempatan sampai hari ini, kita bisa hidup, kita bisa menikmati alam ciptaan Tuhan. Kita bisa makan, walaupun harga beras naik, tapi kita bersyukur karena kita masih diberi kemampuan untuk bisa beli dan makan.
Oleh sebab itu para sahabat sehat, pada kesempatan yang baik ini saya menghimbau, selain sayangilah tubuh Anda secara jasmani, tapi terutama sayangilah jiwa Anda, pikiran Anda. Mental health merupakan dasar daripada kesehatan semua saja. Jangan lupa kalau ada kesempatan ke Kota Malang, ke Kabupaten Malang, Anda boleh singgah di sini. Kurang lebih hanya 30 menit ya perjalanan dari Kota Malang menuju ke Desa Ngadireso, Kecamatan Poncokusumo. Di sini ada Pertapaan Karmel. Jadi kalau ada lagi acara besar yaitu camping rohani, seluruh Indonesia ribuan ya bisa menginap istilahnya camping rohani di tempat ini. Tapi kalau seperti hari ini cukup sepi, jadi saya hanya bersama rombongan kecil saya 18 orang. Kita berjalan-jalan mensyukuri alam ciptaan Tuhan. Dan sekali lagi menjelang hari esok, itu yang tetap harus menjadi quote kita adalah tetap sehat, semangat, dan bermanfaat. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam sehat.